Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Intinya, para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih persoalan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah beliau menjabat, melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin besar dengan terjadinya perang Jamal atau perang unta antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Ummul Mukminat yakni Aisyah. Alhamdulillah, Sayyidina Ali bisa menyelesaikan peperangan dengan baik dan secara damai. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut, tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahnya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amir bin Ash dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, mengajukan usul supaya diadakan perundingan.
Alhasil, usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib, namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal adalah lokasi yang disepakati untuk dijadikan tempat perundingan. Peristiwa perundingan antara pihak Ali dan pihak Muawiyah ini kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang, atau sebagian riwayat mengatakan 100 orang. Delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, delegasi Muawiyah dipimpin oleh Amr bin Ash. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dengan delegasi Muawiyah, dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Amr bin As menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk mengumumkan hasil perundingan terlebih dahulu. Namun, ini hanyalah sebuah siasat agar nantinya ia bisa mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Benar, setelah Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan pencopotan Muawiyah dan Ali dari jabatannya, kemudian ia sebagai pengumuman yang kedua mengumumkan pencopotan, namun sekaligus ia mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Hal inilah yang membuat perpecahan umat Islam. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya, sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan antara yang benar atau yang hak dengan yang palsu atau yang batil. Karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Ash. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin Ash di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin Ash selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin Ash karena kemiripan rupanya. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran Islam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitoah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan para pihak pemerintahan. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahm bin Safwan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah.
Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah berserta sahabat lain, tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik. Dia tidak keluar dari golongan orang mukmin. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari ruang Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Al-Muta'allim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar, karya Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri Al-Fiqhu fil ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam Al-Fiqhu Al-Akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi Khalifah Bani Abbasiyah, sehingga pada masa ulama yang berpengaruh diuji akidahnya. Dalam sejarah, ujian ini dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah dan akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu, muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai al-Mu'tazili, mengeluarkan pikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil naqli dan aqli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasatiyah atau tengah-tengah dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari adalah Abu Bakar al-Baqillani, Abu Ishaq al-Isfarayini, Imamul Haramain al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagai paham mayoritas umat Islam.
Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya, muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka inilah yang akhirnya dikenal dengan tokoh-tokoh kala modern. Rabbi khalaq Taha min nur fihi ikhtiram nadahu aqbil ya mukhtar Antal amin, antal amin. Lamma irtaqal baital ma'mur Salla imam